Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu sehat dan bersemangat dalam menjalani aktivitas-aktivitas kita. Masih bersama saya, Khairunisa Arifah. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai salah satu materi dalam video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1. Materi yang akan kita diskusikan pada sesi kali ini adalah liabilitas tidak lancar atau kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang. Liabilitas tidak lancar atau utang jangka panjang merupakan perkiraan arus keluar sumber daya sebagai akibat adanya kewajiban saat ini yang baru akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Nah, untuk liabilitas atau utang jangka panjang ini ada beberapa contohnya, antara lain utang obligasi, utang wesel jangka panjang, utang hipotek, liabilitas pensiun, dan liabilitas sewa. Untuk pengakuan utang obligasi, kita akan mengambil satu contoh pada utang obligasi. Maka obligasi ini diakui pada saat penerbitan kontrak obligasi atau perjanjian obligasi. Perjanjian obligasi atau kontrak obligasi ini memuat janji untuk membayar sejumlah uang atau sejumlah nominal pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan, ditambah dengan bunga periodik pada tingkat tertentu yang ditetapkan dengan menggunakan suku bunga kupon. Pembayaran bunga biasanya dilakukan secara periodik, tahunan, atau semi tahunan. Biasanya obligasi ini diterbitkan ketika perusahaan memerlukan modal yang terlalu besar dan tidak cukup untuk didanai dengan menggunakan modal internal. Untuk valuasi utang obligasi ini, kita perlu mengidentifikasikan beberapa hal. Yang pertama, jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Penghitungannya itu menggunakan tingkat bunga kupon dikalikan dengan nilai nominal obligasi. Sedangkan jumlah bunga yang diakui sebenarnya atau yang dicatat sebagai biaya bunga itu nanti akan dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar atau yield dikalikan nilai tercatat atau carrying value dari obligasi. Ada 3 kondisi yang bisa terjadi pada saat penerbitan obligasi. Kita asumsikan suku bunga kupon sebesar 8%. Ketika suku bunga pasar itu berada di bawah suku bunga kupon, misalnya 6%, maka obligasi ini akan dijual pada harga yang lebih tinggi daripada nilai nominal obligasi atau kita sebut sebagai premium. Kondisi yang kedua, ketika bunga pasar atau yield itu sama dengan suku bunga kupon, maka obligasi ini akan diterbitkan atau dijual dengan harga yang sama dengan nilai nominal. Dan apabila suku bunga pasar atau yield itu berada di bawah di atas suku bunga kupon, misalnya 10%, maka obligasi akan dijual dengan harga di bawah nilai nominal, kita sebut dengan diskon. Apabila obligasi ini dijual pada premium atau pada diskon, maka kita perlu mempertimbangkan metode suku bunga efektif yang nantinya akan kita gunakan untuk mengamortisasi nilai tercatat obligasi sesuai dengan penyesuaian biaya yang dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi. Prosedur
untuk mengamortisasi ini kita gunakan metode bunga efektif atau sering juga kita sebut dengan amortisasi nilai terkini dari obligasi. Metode bunga efektif nantinya akan menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Amortisasi ini dihitung dengan mengurangkan beban bunga obligasi yang dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif ya dikurangi dengan bunga obligasi yang dibayarkan kepada pemegang obligasi berdasarkan suku bunga yang ditetapkan atau suku bunga kupon. Berikut adalah contoh penerbitan obligasi pada diskon. Misalnya di sini perusahaan menerbitkan obligasi senilai 100.000 dengan suku bunga 8% pada 1 Januari 2019 yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2024 atau jangka waktu 5 tahun. Bunga akan dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Kemudian suku bunga efektif atau suku bunga pasar atau yield ditetapkan sebesar 10%. Maka penilaian obligasi ini pada saat tanggal penerbitan itu kita menghitung sebagai jumlah dari present value atau nilai kini dari nilai nominal yang akan jatuh tempo selama 5 tahun dengan suku bunga 10%, kita gunakan tabel yang ada di buku, kita gunakan tabel 6-2, kita dapatkan angka 61.391. Kita jumlahkan dengan present value atau nilai kini dari bunga yang terutang sesuai dengan kuponnya yang dibayarkan semi tahunan selama 5 tahun. Dengan menggunakan tabel 6-4 kita dapatkan angka 30.887. Sehingga kita dapatkan di sini harga obligasi adalah 92.278. Karena harga obligasi ini di bawah nilai nominal, maka kita bisa mengatakan bahwa obligasi ini diterbitkan pada diskon. Berapa diskonto yang harus diamortisasi? Ya, selisihnya ya, selisih dari nilai nominal obligasi dengan harga obligasi saat penerbitan sehingga kita dapatkan diskonto utang obligasi sebesar 7.722. Berikut adalah tabel yang tadi kita gunakan untuk menghitung nominal ya nilai kini dari nominal obligasi ya nilai nominalnya itu 100.000 kita kalikan dengan faktor yang ada dengan menggunakan N10 karena bunga dibayarkan semi annual selama 5 tahun ya jadi N periodnya itu ada 10 kemudian dengan suku bunga efektif 10% tapi dibayarkan semi annual sehingga setiap kali pembayaran kita gunakan bunga efektif 5% sehingga kita dapatkan faktor 0,61391. Nah, inilah faktor yang kita gunakan untuk menghitung present value dengan menggunakan tabel 6.2. Sedangkan untuk penghitungan present value untuk bunga yang dibayarkan kita menggunakan tabel 6.4 ya menghitung present value dari anuitas pembayaran semi tahunan berdasarkan kupon 8% karena ini semi tahunan berarti kuponnya setiap kali pembayaran adalah 4%. Kemudian kita gunakan N sama ya periode 10 dan yield 5% ya kita gunakan faktor 7,72173 sehingga kita dapatkan nilai kini atau present value dari bunga yang dibayarkan sebesar 30.887. Nah, berikut adalah schedule amortisasi diskonto obligasi. Ya, jadi kita di awal periode ya kita tampilkan di sini nilai terbawa atau nilai tercatat atau carrying value dari obligasi sebesar harga jual obligasi pada saat penerbitan. Lalu amortisasi diskon itu kita hitung dengan cara mengurangkan beban bunga dengan kas yang dibayar kepada pemegang obligasi. Ya, jadi untuk beban bunga itu kita menghitungnya berdasarkan
suku bunga pasar atau yield 10% kalikan nilai terbawa atau carrying value. Sehingga untuk misalnya untuk tanggal pembayaran bunga obligasi yang pertama itu adalah 10%. Mohon maaf ini karena semi annual maka 10% dibagi 2 ya. Jadi 5% kalikan 92.278 ya, sehingga kita dapatkan 4614. 4614 itu dikurangkan dengan kas yang dibayar untuk membayar bunga 4.000 sehingga kita dapatkan amortisasi diskon 614. 614 ini adalah amortisasi diskon yang nantinya akan ditambahkan pada nilai terbawa atau nilai tercatat pada awal periode, sehingga kita dapatkan nilai terbawa pada akhir periode saat pembayaran bunga ini bertambah menjadi 92.892. Dan begitu seterusnya sampai dengan saat obligasi ini jatuh tempo, amortisasi diskon ini telah selesai dan nilai tercatat atau terbawa obligasi akan sama dengan nilai nominal obligasi saat jatuh tempo. Berikut adalah jurnal yang dibuat pada saat tanggal penerbitan obligasi. Jadi nanti perusahaan akan mencatat kas yang diterima dari hasil penerbitan obligasi sebesar 92.278 dan kreditnya sebagai utang obligasi sebesar sama 92.278. Lalu untuk mencatat pembayaran pertama dan amortisasi diskonto pada tanggal pembayaran bunga, maka perusahaan akan mencatat biaya bunga atau beban bunga ya sebesar 4.614 sesuai dengan yang dihitung dengan menggunakan yield. Kemudian mencatat kas yang dibayarkan itu sesuai dengan kas yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Selisihnya ini merupakan amortisasi diskonto ya yang nantinya akan menambahkan nilai utang obligasi. Kemudian pada tanggal pelaporan 31 Desember 2019 karena ini belum tanggal pembayaran bunga, maka bunga yang dibayar masih berupa utang bunga. Lalu untuk jenis utang jangka panjang yang lain, yaitu utang wesel jangka panjang, perlakuan akuntansinya akan serupa dengan obligasi. Jadi nanti wesel akan dinilai pada nilai kini atau present value dari nilai masa depan bunga dan arus kas pokoknya. Dan perusahaan akan mengamortisasi ya diskon atau premium yang ada selama masa berlakunya wesel sampai dengan jatuh tempo wesel tersebut. Ketika liabilitas jangka panjang atau misalnya utang obligasi ini dilunasi, ada 3 situasi umum ya yang mungkin terjadi selain pembayaran ketika obligasi ini jatuh tempo, yaitu apakah obligasi ini akan dilunasi secara tunai sebelum jatuh tempo, ataukah akan dilunasi dengan cara mengalihkan aset atau surat berharga, dan dilunasi dengan modifikasi syarat dan ketentuan. Apabila obligasi atau utang jangka panjang ini dilunasi sebelum jatuh tempo secara tunai, maka kita harus mengidentifikasi berapa nilai tercatat obligasi saat tanggal pelunasan. Jika nilai tercatat bersih itu lebih besar daripada harga perolehan kembali atau nilai obligasi yang harus dibayarkan ketika pelunasan, maka perusahaan akan mencatat ini sebagai keuntungan. Dan sebaliknya, ya, ketika harga perolehan kembali ya yang lebih besar daripada nilai tercatat bersih, maka perusahaan ini nanti akan mencatat ini sebagai kerugian. Pada waktu perolehan kembali atau pada saat tanggal pelunasan, apabila ada diskonto atau premium yang belum diamortisasi, maka harus diamortisasi sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal perolehan kembali. Contohnya,
ini ada perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Januari. Obligasi ini jatuh tempo 5 tahun dengan nilai nominal obligasi adalah 100.000, tarif kupon 8%, dibayar semi annual dan dijual untuk menghasilkan yield 10%. Dengan contoh yang sama dengan contoh yang sebelumnya, kita sudah menghitung bahwa nilai obligasi saat penerbitan adalah 92.278. Nah, misalnya ya sebelum jatuh tempo tanggal 1 Januari 2021 obligasi ini dilunasi, maka kita harus mengidentifikasi berapa nilai tercatat atau nilai terbawa obligasi saat obligasi ini dilunasi. Misalnya di sini per tanggal 1 Januari 2021 ya kita lihat dalam tabel amortisasi kita dapatkan nilai terbawanya 94.925. Nah, ini kita bandingkan dengan berapa harga penarikan obligasi atau harga perolehan kembali. Misalnya obligasi ini ditarik dengan pembayaran 101, artinya ini adalah nanti 101% dikalikan nilai nominalnya. Sehingga kita dapatkan di sini harga perolehan kembalinya 101.000. Kita bandingkan dengan nilai terbawa obligasi saat pelunasan atau per tanggal 1 Januari 2021 sesuai dengan tabel amortisasi, ternyata kita dapatkan bahwa harga perolehan kembali itu lebih besar daripada nilai tercatat obligasi saat pelunasan. Oleh karena itu, kita mencatat selisihnya itu sebagai kerugian atas pelunasan. Atas pelunasan sebelum jatuh tempo ini, maka perusahaan akan mencatat utang obligasi yang dihapus sebesar nilai tercatatnya atau nilai terbawa atau carrying value-nya. Kemudian perusahaan juga mencatat kerugian atas pelunasan hutang dan kreditnya itu adalah kas yang dibayarkan untuk melunasi atau menebus hutang ini. Untuk pelunasan dengan pertukaran aset atau surat berharga, maka kreditor harus memperhitungkan aset non-kas atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Jadi yang dilihat adalah nilai wajar dari aset yang ditukarkan. Lalu debitur itu mengakui kalau ada selisih lebih dari nilai tercatat utang dengan nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan, maka akan nanti diakui sebagai keuntungan. Lalu untuk pelunasan dengan modifikasi syarat dan ketentuan, ini maksudnya adalah restrukturisasi. Jadi kreditur dapat menawarkan salah satu atau kombinasi dari modifikasi berikut ini, misalnya suku bunga tercatatnya atau kuponnya diturunkan, atau mungkin jatuh temponya itu diperpanjang, atau mungkin jumlah nominalnya yang dikurangi. Atau mungkin ada pengurangan atau penangguhan bunga yang masih terutang. Dalam penyajian utang obligasi ada opsi penggunaan nilai wajar atau fair value option. Dalam fair value option ini, perusahaan akan memiliki pilihan untuk mencatat sebagian akun dalam liabilitas termasuk obligasi dan utang wesel dengan menggunakan nilai wajar atau fair value. Standar akuntansi itu menyarankan ya penggunaan nilai wajar sebagai pengukuran instrumen keuangan termasuk liabilitas keuangan karena nilai wajar ini akan menyajikan informasi yang lebih relevan dan lebih dapat dipahami dibandingkan dengan kos yang teramortisasi. Nah, untuk kewajiban jangka panjang atau liabilitas tidak lancar ini nantinya akan disajikan ya dalam laporan posisi keuangan dan catatan-catatan yang terkait dengan liabilitas tidak lancar ini juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, nature atau sifat dari liabilitas tersebut, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan provisi, dan lain-lain yang relevan dengan liabilitas tidak lancar tersebut. Selain itu, apabila perusahaan menggunakan fair value option atau nilai wajar, opsi nilai wajar, maka nilai wajar juga harus diungkapkan. Ketika
dalam pelunasan liabilitas jangka panjang ini perlu adanya cadangan atau kebutuhan dana pelunasan, maka hal tersebut juga harus diungkapkan. Sekian penjelasan mengenai kewajiban jangka panjang atau liabilitas tidak lancar. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan Anda bisa melengkapi pemahaman ini dengan melihat contoh-contoh yang lain yang masih banyak dalam buku teks ya untuk melengkapi pemahaman Anda mengenai kewajiban jangka panjang ini. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.